Oke cuy, untuk pertandingan hari ini kembali lagi gue akan menginformasikan kalian pertandingan yang sangatlah luar biasa di Piala AFF yang akan bermain sore hari nanti, di mana Laos akan berhadapan dengan Singapura, yang dimana Singapura sendiri ini sudah menyelesaikan laga awal mereka dengan kemenangan dramatis dan penting atas Myanmar 3-2. Kita ketahui sendiri bahwa Laos sudah menyelesaikan dua pertandingan sebelumnya juga dengan kebobolan 11 gol ketika melawan Malaysia dan juga Vietnam. Artinya Laos ini semakin kecil kemungkinan mereka, dan juga berhadapan dengan Singapura yang memiliki skuad jauh di atas mereka. Tentu ini sangatlah sulit bagi Laos sendiri. Kalau gue melihat bahwa pertandingan ini sepertinya masih akan didominasi penuh oleh Singapura dengan kemenangan 0-2. Dan kita lanjut di pertandingan big match di grup B ini, yang mana di AFF sendiri akan memperhadapkan antara Vietnam akan berhadapan dengan Malaysia. Vietnam sendiri ini di pertandingan pertama mereka menang 0-6 atas Laos, juga tidak berbeda jauh dengan Malaysia yang mampu menorehkan dua hasil positif melawan Myanmar 0-1 dan juga mengalahkan Laos 5-0. Ini membuat bahwa pertemuan kedua negara ini akan terjamin pertandingan yang sangatlah seru. Di AFF kemarin saja kita melihat bahwa memang Vietnam masih jauh lebih unggul dibandingkan Malaysia dengan mengalahkan mereka 3-0. Tapi tentunya di pergelaran Piala AFF kali ini sangatlah berbeda, karena kita melihat bagaimana Spartannya pemain-pemain Malaysia sendiri dalam bertahan dan menyerang. Prediksi gue, pertandingan ini akan terjadinya pertarungan yang sangat sengit. Apalagi Malaysia dalam 4 pertandingan terakhir mereka ini belum terkalahkan dengan 4 kemenangan berturut-turut. Pastinya ini akan menjadi sebuah pertarungan yang akan sulit menebak siapakah yang menjadi pemenangnya. Dan prediksi gue, pertandingan ini akan berjalan dengan hasil seri, yakni dengan skor 1-1. Dari AFF kita berlanjut di IPL yang memasuki babak Boxing Day berikutnya, yang mana ini akan memperhadapkan antara Chelsea berhadapan dengan Bournemouth. Chelsea musim ini masih struggle di posisi papan tengah, dan mereka memiliki selisih 5 angka dengan Manchester United yang berada di zona Eropa. Tentu saja 3 kekalahan beruntun yang dialami oleh Chelsea ini semakin membenamkan mereka di posisi papan tengah. Begitupun dengan Bournemouth yang masih berjuang untuk keluar terus menjauh dari zona degradasi. Dan ini nampak bahwa di mana pertandingan terakhir Bournemouth ketika mereka mampu mengalahkan Everton 3-0, ini akan menjadi sinyal yang berbahaya bagi Chelsea. Namun Chelsea yang bermain sebagai tim tuan rumah di Stamford Bridge harusnya mampu untuk mengamankan 3 angka, meskipun belum diperkuat sepenuhnya oleh pemain-pemain penting mereka yang membela negara mereka di pergelaran World Cup kemarin. Prediksi gue, Chelsea masih akan menang meskipun hanya dengan skor tipis, yakni dengan skor 2-1. Kita lanjut di pertandingan berikutnya adalah Manchester United akan bermain di Old Trafford menjamu Nottingham Forest. MU sendiri ini masih memiliki kelebihan 2 pertandingan. Artinya cuy, bahwa MU ini jika mampu menyelesaikan 2 pertandingan mereka praktis akan berada di Big Four lagi. Dan kabar baiknya, tanpa Cristiano Ronaldo tentunya MU akan bermain lebih kolektif sebagai tim dan melawan Nottingham Forest yang berada di papan kedua terbawah zona degradasi musim ini, yang dimana Nottingham Forest sebagai tim promosi ini sangatlah buruk jika bermain sebagai tim tamu. Kita melihat bahwa dalam 7 laga tandang Nottingham ini sudah mengalami 5 kekalahan dan 2 hasil seri. Prediksi gue, MU akan menang dengan skor telak 3-1. Dan berikutnya kita masuk di pertandingan antara Reading akan berhadapan dengan Swansea City. Reading sendiri mengalami kekalahan terakhir mereka di Championship, yakni dengan kekalahan yang sangatlah dramatis atas Birmingham 3-2. Ini membawa Reading kini berada di posisi papan tengah di posisi ke-16, hanya berselisih jumlah gol dengan Swansea City yang akan menjadi tim tamu. Tentunya ini akan menjamin pertandingan sangatlah seru. Tapi kalau melihat bagaimana rekor yang dimiliki oleh Swansea City jika bermain sebagai tim tamu sejauh ini pastinya pertandingan akan sangat diunggulkan oleh Reading, yang mereka terbilang cukup baik apabila bermain sebagai tim tuan rumah. So prediksi gue, Reading akan memenangkan laga ini dengan skor 3-2. Dan yang terakhir gue akan memberikan prediksi adalah Burnley akan berhadapan dengan Birmingham City.
Burnley sendiri sebenarnya sangatlah tampil luar biasa di mana England Championship mereka 3 kemenangan berturut-turut atas Blackburn, QPR dan juga Middlesbrough. Namun tercoreng di Piala FA kemarin setelah kekalahan mereka 2-0 atas Manchester United. Ini harusnya tidak mengganggu performance dari anak-anak Burnley yang sangat mengejar tiket ke IPL musim depan, karena mereka masih kokoh di puncak klasemen dengan selisih 8 angka di atas Blackburn. Dan juga Burnley masih menyisihkan 1 pertandingan di atas Sheffield United yang tepat berada di bawah mereka. Kalau gue melihat bahwa 3 kemenangan berturut-turut yang dialami oleh Burnley ini akan menjadi modal sebagai tuan rumah dengan belum terkalahkan mereka sejauh 12 pertandingan kandang. Burnley sepertinya masih akan mampu memenangkan laga melawan Birmingham. So prediksi gue Burnley akan menang dengan skor 2-0.